Saudara-saudara yang terkasih, hari Selasa tanggal 4 bulan 11 November di 2025, mari kita awali hidup kita dengan sapaan kasih. Allah menyapa saudara dan saudara meresponi dengan bersyukur kepadanya. Mari sapaan kasih diawali dengan berdoa. Ya Bapa, lewat program ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami hendak membaca Alkitab dan merenungkannya. Tuhan Yesus berfirman kepada kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita yang pertama adalah dari Mazmur pasal 116 ayat 9. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Yang kedua, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, tema hari ini adalah hidup bagi Allah. Apa artinya? Apa tujuannya? Apa maknanya? Pertanyaannya, apakah saudara mengerti tema ini? Pertanyaannya, apakah saudara sudah hidup bagi Allah? Mari saudara-saudara. Pemazmur dalam teks kita hari ini berada dalam sebuah kesadaran atas keselamatan yang dari Tuhan. Jadi dia sadar bahwa kalau dia ada sampai saat itu semua karena keselamatan yang dari Allah. Harusnya dia dihukum mati. Karena pemazmur juga adalah orang berdosa, sama dengan saya dan saudara-saudara. Jadi dia sadar sungguh bahwa dia ada sampai saat itu karena dia telah diselamatkan. Maka itu dalam kesadaran yang demikian ia bersyukur kepada Allah. Firman Tuhan bagi kita di hari ini, saudara-saudara yang terkasih, kita sadar akan keselamatan yang dari Allah. Maka itu kita bersyukur kepadanya. Poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, pemazmur berkomitmen, berjanji untuk apa? Untuk berjalan pada jalan Tuhan. Di bagian yang pertama kita belajar bahwa ia sadar sungguh ia ada karena keselamatan. Ia bersyukur. Tidak berakhir di situ. Tidak berakhir pada bersyukur, tidak berakhir pada kesadaran akan keselamatan yang dari Allah. Dia lanjutkan dengan yang namanya berkomitmen, bertekad, berjanji. Untuk apa? Berjalan pada jalan Tuhan. Ini bicara tentang apa, saudara? Ini bicara tentang ketaatan. Ini bicara tentang kesetiaan. Apakah saudara sudah setia dengan tanggung jawab saudara? Apakah saudara sudah taat dengan aturan-aturan yang harus ditaati? Anak-anak, pemuda-pemudi, orang tua, orang dewasa. Apakah kita belajar setia dan menjadi orang yang setia, taat? Atau kita suka melanggar aturan? Paulus dalam bacaan kita di Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Paulus mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di kota Roma tentang bagaimana hidup baru, pertobatan, kehidupan baru. Bukan hanya mereka memiliki identitas sebagai orang Kristen dengan KTP misalnya, tetapi lebih daripada itu. Kekristenan itu artinya hidup baru. Kekristenan itu artinya pertobatan. Paulus mengingatkan jemaat di Roma seperti Raja Daud berkomitmen untuk taat,
berkomitmen untuk setia, berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan. Maka itu persembahkanlah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Perkataan, perbuatan, tingkah laku kita, pikiran kita baik, benar, jujur. Dengan cara itu nama Tuhan dimuliakan. Pada akhirnya terkait dengan tema hidup bagi Allah, saya mau katakan, biarlah hidup kudus sebagai gaya hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara, biarlah hidup kudus sebagai gaya hidup kita. Sebab kita tidak tahu di hari esok. Untuk itu hari ini kita berkomitmen, dan di hari esok kita berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita di hari ini, hari yang kemarin, dan juga hari-hari yang akan datang. Amin. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama memuji Tuhan. Tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu, anak-anak, pemuda, remaja, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Allah yang baik, seperti hari kemarin, kami mohon berkat-Mu di hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Berkati saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit, penyakit, Tuhan, pulih sembuhkan mereka. Pendidikan, pekerjaan, dan usaha, pembangunan gedung gereja. Di hari ini kami mau Tuhan berkati para tukang agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Yang bersuka cita, yang bersukaria atas berkat hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, diberkatilah mereka. Ini doa kami dalam nama Yesus, Allah Tritunggal memberkati kami. Amin. Kita berjumpa di esok hari. Shalom.